Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Al-Hassani, kelas 11 1. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan configuration atau praktek pada Cisco Packet Tracer, yaitu menghubungkan antar VLAN. Untuk konfigurasi yang pertama atau video yang pertama, di sini kita akan bahas cara konfigurasi inter VLAN routing. Nah, di sini kita akan belajar tentang inter VLAN routing. Inter VLAN routing ini adalah menghubungkan antar VLAN 10 dan VLAN 20 atau menghubungkan network yang berbeda untuk bisa saling berkomunikasi. Nah, jadi untuk VLAN 10 dan VLAN 20 ini di network yang switch pertama bisa berkomunikasi dengan VLAN 10 20 di network yang kedua atau di beda ruangan. Karena pada videonya sebelumnya kita sudah belajar ya bahwa VLAN 10 dengan VLAN dengan IP 10.0 dan VLAN 20 dengan IP 20.0 itu tidak bisa berkomunikasi karena sudah beda network. Nah, untuk bisa menghubungkan laptop tersebut kita akan membutuhkan yang namanya adalah router. Kita pilih router, terus kita tambahkan dan kita pilih router yang paling kanan, yaitu versi yang namanya 2811. Terus kita kasih ditambahkan sini, terus kita hubungkan untuk menuju switch. Untuk menuju switch yang pertama kita menggunakan kabelnya adalah copper automatic connector. Terus kita sambungkan. Sudah disambungkan, kita coba jalankan. Nah, sekarang di FA01 FA00 ini sudah bisa terhubung ke switch yang pertama. Kita hubungkan pada satu switch saja ya, jangan menghubungkan ke dua switch, yaitu ke sini terus kita ke sini, ke switch yang kedua, ke switch yang ketiga. Tapi kita cukup satu switch saja, yaitu yang terhubung ke router, yaitu ke switch yang pertama. Nah, coba kita buka routernya. Terus kita sebelum kita konfigurasi, kita akan jabarkan kita akan coba jabarkan apa saja yang perlu kita konfigurasi. Nah, kali ini kita akan melakukan konfigurasi pada IP address-nya. Nah, bentuk IP address-nya adalah seperti sekian. Kita tambahkan, itu namanya adalah VLAN 1, itu IP-nya adalah 192.168.1.0/24. Dan untuk VLAN yang kedua, IP-nya adalah 192.168.10.0/24. Kita enter pada VLAN ketiga, IP-nya 192.168.20.0/24. Nah, ini adalah IP yang akan kita konfigurasikan pada router ini. Terus kita masuk kepada routernya, kita coba di kursor, kita masuk ke routernya, terus kita masuk ke mode CLI, terus kita no, enter. Nah, kita masuk ke mode enable, masuk ke mode configuration. Terus ketika sudah masuk ke configuration, kita masuk
ke interface FA00, interface FA0/0, enter. Ada sudah masuk. Sebelumnya karena ini interface-nya adalah switch-nya itu sudah terhubung dan warnanya adalah ini interface-nya adalah warnanya merah, kita perlu nyalakan terlebih dahulu. Nah, merahnya artinya adalah belum menyala, jadi kita perlu untuk menyalakan. Nah, untuk menyalakannya yaitu kita klik no, coba kita terlebih dahulu, boleh no should kita masuk ke yang interface terus kita pilih no sudah, kita enter. Nah, di sini sudah warnanya hijau ya, berarti tandanya artinya kita sudah aktif atau nyala. Langsung kita lanjutkan ke konfigurasi IP address-nya, yaitu IP address 192.168.255.255.255.0, kita enter. Nah, di sini kita muncul blackbox ya. Ini jangan khawatir, untuk blackbox ini kita coba lihat to show IP ent brief. Nah, di sini artinya adalah FA00 ini artinya sudah up tetapi masih belum connect karena masih ada unsigned. Nah, untuk asset ini dan ini nggak bisa karena 0 adalah, nah karena tadi kita ada kesalahan yaitu memasukkannya IP nya adalah belakangnya ada 0, ini nggak bisa karena 0 ini adalah IP network dan IP broadcast, tidak bisa dikonfigurasikan. Jadi kita coba ulangi. IP address T1 255.255.0, kita enter. Nah, kita coba lihat tuh. Nah, di sini sudah masuk ya untuk IP 192.168 dan up, dan tidak ada status faseternya nolnya, bukan unsigned. Jadi ini sudah masuk ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa lanjutkan untuk mengkonfigurasikan ke VLAN 10, yaitu namanya tuh interface ini. Kita akan membuat sub interface dulu karena di VLAN 10 tidak ada interface yang terhubung, maksudnya kita harus membuat sub interface untuk VLAN 10. Jadi di sini kita masukkan yaitu interface FA0/0 titik 10, maksudnya adalah VLAN 10. Nah, di sini kita coba encapsulation .1q. Nah, komen ini artinya adalah interface FA00 ini akan dimasukkan ke VLAN 10. Kita enter. Kita coba ulangi, ini kasih tambah 10, kita enter. Nah, sudah, karena tadi belum ada 10 untuk memasukkan ke VLAN
10. Jadi ini tidak tadi gagal untuk dimasukkan. Nah sekarang kita coba klik IP address-nya. IP address satu 192 titik 168 titik 10 titik 1 dengan IP nya adalah 255 titik 255 titik 255 titik 0. Coba enter. Nah ketika sudah, coba kita lihat tuh show IP interface brief. Nah di sini kita sudah masuk ya untuk fase Ethernet 00 pada VLAN 10 sudah masuk. Sekarang kita coba untuk VLAN yang 20 untuk konfigurasi ke VLAN 20. Kita coba exit, terus kita masuk ke interface FH00 dan 20. Coba enter. Terus kita coba encapsulation. Coba encapsulation .1Q 20. Kita enter. Kita masukkan IP address-nya. Tujuh lupa, yaitu isinya adalah 20 dengan satu semuanya adalah 255 192 168 20.1 untuk VLAN 20 nya. Kita enter. Terus kita masuk ke show INT brief. Nah di sini sudah masuk ya untuk fase Ethernet VLAN 20. Di sini sudah masuk dan statusnya sudah up. Dan sekarang kita akan coba konfigurasikan ke PC nya. Nah dengan PC di dalam VLAN 10 kita coba di dalam VLAN 10 pada PC 1 default gateway-nya adalah desktop. Kita coba IP configuration dan default gateway-nya belum diisi ya, kita coba isikan, yaitu 192.168.10.1. Terus di sininya kita ganti ya, jangan 1 tapi bebas, terserah. Kita coba pakai 22. Terus kita coba kembali lakukan di PC yang kedua, desktop IP configuration, dan di sini kita coba ganti yaitu 192.168.10.1.
10.1. Nah, kenapa tadi di sini dirubah? Karena tadi IP di pada PC 1 itu sama dengan default gateway-nya. Jadi kita tidak diperbolehkan sama dengan default gateway-nya. Kita coba kembali, terus kita coba tambahkan pada PC 3. Pada PC 3 kita coba lakukan yang sama, di configuration default gateway-nya kita rubah, yaitu 192.168.10.1. terus kita kembali lakukan pada PC pada VLAN 20, kita desktop, langsung masuk ke configuration, dan di sini 2.168.10.20.1, karena tadi ini di sini defaultnya sama dengan IP, kita rubah untuk IP-nya adalah kita kasih nama 23. Terus kita sudah, kita kembali masuk pada PC 5, desktop, IP configuration, default gateway-nya adalah 192.168.20.1. sama seperti sebelumnya. Kita kembali dan masuk pada PC yang ketiga di VLAN 20, kita masuk ke desktop, lakukan yang sama, default gateway-nya ganti persis sama, 192.168.10.20 maksudnya 1. Kita coba kembali lagi. Nah, di sini kita coba lakukan di ruangan yang pertama saja. Terus kita konfigurasikan terang untuk switchnya agar bisa terhubung ke mode terang. Kita mode CLI, kita enter, masuk ke mode privilege, konfigurasi, terus kita masuk ke interface FA09. Kenapa FA09? Jadi di kabel yang pada router terhubung switch, nah di switch colokannya pada FA09, jadi kita pakai FA09. Kita coba enter, terus kita masuk ke switch port mode terang, kita enter, kita salah maksudnya MOE bukan mode, terus kita enter. Jika sudah, kita coba kirim ke paket, kita coba exit ya, terus kita coba konfigurasikan, kirimkan paket-paket ini apakah sudah terhubung ke, misal di sini ya pada PC 1, kita coba kirim pada PC 4. Nah, in progress, file kita coba ulangi, PC 1 ke PC 4, PC file ya, coba ulangi. Nah, masih file juga. Nah, kita coba ulangi ya. Nah, kita coba lihat terlebih dahulu, sudah berubah ya. Jadi ini mungkin ada sedikit bug, karena tadi ketika saya sudah melihat contohnya itu sudah sama persis dengan contohnya pada video, bahwa di sini masih sama, yaitu violet, karena mungkin ada beberapa bug jadi tidak bisa dikirim. Kita coba sekali lagi pada PC 2 ke PC 3, violet juga. Kita coba ulang lagi. Nah, masih violet juga ya. Ini mungkin ada beberapa bug karena tadi saya menyontohkan sama persis yang dilakukan pada video akademi. Jadi ini mungkin ada beberapa bug. Jadi itu adalah pembahasan tentang cara konfigurasi interVLAN routing atau menghubungkan network yang berbeda. Untuk video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya konfigurasi DHCP server pada router, belajar yang namanya konfigurasi DHCP server router, atau yang kita pakai adalah IP, karena yang kita pakainya terlebih dahulu adalah IP statik. Kita akan coba mengganti dengan IP DHCP server router. Nah, kita langsung saja lanjut pada video selanjutnya.
Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang konfigurasi DHCP server. Untuk video sebelumnya kita sudah menggunakan konfigurasi statik, yaitu suatu persatu kita setting dan ketikkan IP-nya. Nah, pada kita sekarang untuk konfigurasi DHCP server, nanti kita akan tidak usah menggunakan tapi maksudnya di sini tidak akan mengetikkan IP-nya satu persatu lagi, karena untuk DHCP server itu akan langsung dapat IP-nya, tidak usah mengetikkan IP-nya lagi. Itulah untuk konsep dari DHCP server. Nah, langsung saja kita ke router, terus kita coba exit terlebih dahulu. Terus kita masuk ke mode N, sudah kita masuk ke mode con. Ini sudah masuk ke mode konfigurasi juga. Nah, terus di sini kita coba masukkan IP DHCP pool VLAN 10. Terus nah di sini untuk nama di belakang DHCP pool ini sebenarnya bebas ya, kita boleh menggunakan apapun, mau marketing, programming ataupun yang lainnya. Di sini kita akan contohkan yaitu poolnya adalah VLAN 10. Kita coba enter. Nah, ketika sudah masuk, kita coba masukkan network 192.168.10.0 dengan traffic 255.255.255.255.0. kita enter. Terus kita masukkan default routernya adalah router, terus IP-nya adalah 192.168.0.1, maksudnya karena gateway hanya memakai IP, tidak perlu menggunakan subsmart. Kita enter. Terus kita masuk ke DNS, kita tab DNS server, terus kita klik 8.8.8.8. Nah, di sini kita pakai IP dari Google ya. Sebenarnya kita bisa pakai 888 ataupun kita menggunakan IP Google yaitu 88 juga, atau IP Ethernet pada masing internet kita ataupun yang lainnya. Yang penting di sini kita mencontohkan dengan menggunakan IP Google. Enter. Kita coba exit. Nah, di sini kita sudah selesai melakukan konfigurasi DHCP server pada VLAN 10. Nah, kita di sini kita akan coba konfigurasi IP DHCP server pada VLAN 30. Caranya sepertinya sama, yaitu kita ke IP DHCP pool VLAN 20. Kita coba enter. Kita masukkan networknya, kita cukup kali ya, di sini adalah 20. Enter. Kita masukkan default routernya adalah 20 juga, cukup diganti pada angka 10 nya. Coba enter. Terus kita masuk ke DNS tab server yaitu 8.8.8.8. Coba enter. Terus kita exit. Terus kita coba ganti dan coba mengkonfigurasikan untuk VLAN yang pertama atau VLAN 1, yaitu kita coba klik IP DHCP pool VLAN 1, kita coba enter. Terus kita
klik networkan lagi, networknya adalah 1, terus kita coba enter. Defaultnya adalah 1, kita enter. Terus DNS servernya adalah sama, yaitu 8888, kita enter. Nah, kita coba exit. Nah, di sini kita sudah konfigurasi DHCP servernya pada router, dan kita akan buktikan DHCP server ini pada PC kita. Nah, di sini kita coba masuk ya ke PC 7 yang belum kita setting dan masih melakukan static, yaitu IP configuration. Static ya, ini cukup hapus semua. Hapus semua ya. Hapus, terus kita ganti yang namanya DHCP. Kita tunggu beberapa saat, yaitu requesting IP address hingga muncul kita coba ulangi. Nah, kita coba ya pada di sini kita coba ulangi ya untuk ya, oh maaf ya, di sini kita masuk ke interface-nya adalah 8, kita coba ya, interface-nya adalah 8, kita coba enter, switch port mode terang. Oke, kita coba ya ulangi. Nah, kita coba ya ulangi untuk konfigurasinya. IP DHCP server, kita coba tunggu. Nah, kita sudah successful karena tadi kita sudah mengganti untuk colokan dari interface-nya, request successful. Jadi kita sudah berhasil mempraktekkan untuk DHCP server. Kita coba buktikan lagi pada PC yang ke-8. Kita coba ke desktop, kita ke IP, kita langsung saja ke DHCP. Kita successful ya. Kita coba kembali lagi. Di sini pada PC 9. IP configuration, kita langsung ke DHCP. Successful ya, IP nya adalah 10.1 dan 10.6. Kita coba untuk lakukan di pada PC 10. Kita coba config, kita desktop IP configuration, langsung DHCP, IP address. Successful ya, ini sudah berubah ya, kita default nya adalah 20.1. Tugasnya adalah lakukan IP configuration DHCP 20.1 juga, kita sudah berhasil. Terus kita coba pada PC yang ke-12, lakukan desktop IP configuration, lakukan DHCP. Nah, untuk yang terakhir kita sudah mempraktekkan untuk semuanya di ruangan yang kedua, sudah masuk ke mode DHCP server. Pada video selanjutnya kita ke pembahasan switch layer 2 dan switch layer 3, karena untuk pembahasan DHCP server ini sudah selesai. Kita langsung saja untuk pembahasan yang selanjutnya pada switch layer 2 dan switch layer 3. Sekian, terima kasih dan let's go.
Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya konfigurasi DHCP server. Nah, pada router. Nah, kali ini kita akan belajar apa yang namanya misalkan kita akan coba tes. Di sini ada switch layer 2 dan switch layer 1. Kita coba teruskan terlebih dahulu. Layer 2 dan switch sini kita ada tulisan ya, switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, ini maksudnya adalah untuk switch yang di sini dan switch yang di sini. Nah, di sini untuk switch ini adalah layer 2 dan layer 3. Mengapa dikatakan layer 2 dan layer 3? Nah, coba kita lihat di sini ya, untuk switchnya yaitu nama depannya adalah 2960 dan di switch yang sini adalah 3560. Angka yang pertama yaitu 2 dan 3 itu menunjukkan ini adalah switch layer 2 dan switch layer 3. Lalu bisa juga disebut dengan multi layer switch gitu ya. Apa bedanya switch di switch layer 2 dan switch layer 3? Nah, bedanya adalah di sini pada switch ini ketika ingin berhubung dengan PC1 dan PC4 ataupun PC7 itu membutuhkan yang namanya router. Itu adalah untuk konfigurasi pada switch layer 2. Itu ketika ingin menghubungkan di sini pada PC4, PC7 dan PC10 itu harus menggunakan yang namanya router dan kita harus membuat sub interface-nya. Itulah perbedaan untuk switch layer 2. Nah, tetapi untuk switch layer 3, nah ini misal contohnya kita tidak bisa menghubungkan di switch layer 2 bukan network yang berbeda tanpa menggunakan router. Jadi pada switch layer model 3 ini dengan versi 3560 angka depannya adalah 3. Ini telah yang disebut dengan switch multiplayer 3, switch layer 3. Nah, di sini untuk switch layer ini bisa menghubungkan antar network. Nah, untuk menghubungkan di layer 2, switch layer 2 ini menghubungkan antar network membutuhkan yang namanya router. Tetapi untuk di multi layer switch ini, karena ini membutuhkan router, dan untuk multi layer switch ini tidak membutuhkan router karena multilasi sendiri itu bisa menghubungkan antara network gitu ya. Bedanya untuk switch layer 2. Nah, di sini ketika yang melakukan kirim paket harus menggunakan switch, tetapi untuk multilayer switch 1 ini tidak perlu menggunakan yang namanya router. Nah, cukup sekian untuk pembahasan dari switch layer 2 dan switch layer 3. Kita bisa lanjut pada konfigurasinya. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang switch layer 2 dan switch layer 3. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi switch virtual interface atau bisa dikatakan switch layer 3. Nah, di sini multi layer interface ini bisa kita konfigurasikan. Yang pertama, kita tidak perlu menggunakan router. Jadi di sini kita hapus saja untuk penggunaan routernya. Nah, sebelumnya kita pindah terlebih dahulu. Pindah sini. Yang ini kita hapus saja.
hapus, dan sini juga betul hapus ya. Sini kita sudah hapus semua ya. Kita coba perlu tambahkan PC-nya ke switch yang multi layer switch ini. Coba tambahkan PC. Terus kita coba hubungkan dengan kabel. Kita coba tambahkan switchnya ya. Kita tambahkan PC lagi. Ini kita open mas, terus ini kita sambungkan. PC 20. Nah, di sini kita sudah coba tambahkan PC-nya ya. Di sini kita tambahkan konfigurasi pada PC-nya. Nah, pada PC 1 ini kita coba ubah untuk desktopnya pada NV configuration. Kita ubah yaitu PC-nya untuk RAN 10 10.55 terus harusnya adalah 55, terus ini adalah 10.10 dan gateway-nya adalah belum ya. Kita kembali, coba kembali terlebih dahulu, terus kita coba edit pada yang PC yang kedua. Kebanyakan kita langsung desktop, kita kalau API configuration itu adalah IP nya adalah 192.168.20.56. Coba nah, di sini kita sudah melakukan konfigurasi untuk IP-nya, terus kita langsung konfigurasikan ke switch-nya. Masuk ke mode CLI, terus dia harus enter, masuk ke mode enabler, terus profile, terus kita masukkan ke mode konfigurasi, enter. Jika sudah, kita akan coba buat VLAN-nya dulu, VLAN 10. Namanya bebas ya, mau apa saja. Terus exit, terus kita coba buat VLAN 20. Enter 6 marketing. Terus kita masuk ke exit. Terus untuk masuk ke interface-nya adalah interface FA02 ya, berarti satu, 2, dan 3. Jadi kita masuk ke CLI. Ketika sudah kita coba exit, kita sudah masuk ya. Kita coba perintahkan untuk INT FA02, coba enter, terus kita masukkan ke switchboard mode akses, akses
VLAN 10, coba enter. Terus kita coba masukkan lagi, yaitu interface FA 03, kita enter. Terus sifat mode akses, sifat mode VLAN 20, coba enter. Kita coba lihat ya, show VLAN brief, enter. Dan di sini untuk FA03 dan FA02 dan FA03 sudah masuk ke VLAN-nya masing-masing. Untuk itu kita coba langsung konfigurasikan saja. Kita exit, terus kita masuk ke INT VLAN 10, enter. Karena di router kita memakai sub interface, artinya FA010.10 itu untuk masuk ke interface kita harus menggunakan, tidak perlu menggunakan interface VLAN 10.10. Artinya di VLAN 10 akan masuk ke IP address-nya. Jadi IP address 192 tidak perlu. Kita coba ya, IP 192.168.10. Coba IP address D1 dan IP 255.255.255.0, enter. Masuk ke interface VLAN 20, enter. Kita coba masuk, dan disini adalah 20, kita enter. Terus kita coba interface VLAN 1, kita coba enter. Kita masukkan IP nya 1, kita enter. Nah, kita coba ya, show IP INT brief, spasi. Nah, di sini maksudnya adalah pada VLAN 1, VLAN 10 dan VLAN ini sudah masuk semua ya. Jadi kita tidak perlu, tetapi pada ini sudah masuk semua untuk IP-nya pada VLAN-VLAN masing-masing di multi layer switch ini. Tetapi pada VLAN-nya 1 itu masih ada manual administrator down. Nah, itu artinya adalah VLAN 1 itu tidak menyala, dan untuk menyalakan kita coba masuk ke INT VLAN 1, kita enter. Terus kita masukkan no SH, kita coba enter. Kita coba ulang lagi, do show VLAN yang ada spasi. Dan sini sudah tidak administrasi atau administrasi lagi, masihnya sudah semua ya. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi pada multi layer switch ini.
Itulah pembahasan untuk konfigurasi switch virtual interface kali ini. Sekian, terima kasih. Kita bisa langsung ke konfigurasi switch layer 3. Nah, pada video kali ini kita lanjut untuk mencoba konfigurasi IP address pada PC-nya. Pada PC ini ya, karena pada video sebelumnya kita tidak memasukkan default gateway-nya. Jadi kita langsung saja masuk pada sini. Terus ke IP configuration, default gateway-nya adalah 192.168.10.1. Coba kembali, kita juga masukkan pada PC yang ke-20 juga, halnya sama, yaitu IP configuration. Di sini adalah 192.168.20.0. Dan kita juga di ruangan yang ketiga perlu konfigurasi. Jadi kita geser ke ruangan yang ketiga pada PC yang 13, masuk ke desktop. Untuk IP configuration-nya kita masukkan yaitu 192.168.10.1. ini untuk PC 13 pada VLAN 10. Terus kita coba pada PC yang 17, kita masuk ke config, desktop, IP configuration. Kita coba di sini ubah ya, itu 192.168.20.1 karena pada VLAN 20. Kita coba kembali. Nah, ketika sudah melakukan konfigurasi pada masing-masing IP gateway, default gateway-nya, nah kita akan coba mengirim paket. Jika masih violet, coba kirim paket ya. Tadi jangan ingat, sini kita coba kirim paket pada PC 19 ke PC, kita delete terlebih dahulu ke sini ya. Progress masih violet ya, kita coba lagi ulangi untuk PC 13 ke PC 19. Nah, ketika tadi kita sudah melakukan konfigurasi dari PC 13 ke PC 19 ternyata sudah successful. Kita coba lagi untuk VLAN dari PC 17 ke PC 20. Successful, tapi yang di sini di sini masih valid ya. Kita juga bisa merubah karena di sini switchnya masih mendeteksi bahwa untuk layar di switch 3 ini masih menggunakan layar 2. Jadi atau mungkin by defaultnya switch multi layer ini adalah switch layar 2. Nah, caranya adalah agar kita bisa saling terhubung, itu masuk ke switch, terus kita coba enter. N masuk ke mode privilege, yaitu show IP route. Nah, di sini kita akan melihat apakah sudah layer 3 apa belum ya. Bahwa di sini ada komen ICMP redirect charge is empty, artinya bahwa layer switch ini masih di layer 2. Untuk mengaktifkan multi layernya kita harus masuk ke mode konfigurasi. Kita coba masuk ya. Di sini adalah karena ada mode SMP redirect charge is empty, ini bisa menjadikan bahwa tadi yang valid gagal karena masih dalam mode atau masih dibacanya adalah switch layer 2. Nah, kita coba masuk ke mode konfigurasinya ya, yaitu masuk ke mode konfigurasi, yaitu coba enter. Nah, ketika sudah masuk kita coba lihat
kita masuk ke IP routing, enter. Maaf ya, namanya salah, routing, enter. Kita coba ya, to show IP route, enter. Nah, sini sudah tidak ada apa ya namanya, tidak ada tampilan command change ACMP redirect change is empty. Nah, di sini kita sudah tidak dibaca bahwa ini adalah switch layer 2, tetapi di sini sudah membaca bahwa switch layer 3 ini sudah dibaca switch layer 3. Jadi teman-teman sudah, tampilannya sudah seperti ini IP route-nya, dan bahwa switch ini sudah komunikasi antar network. Jadi ini sudah bisa komunikasi, dan kita coba langsung ke konfigurasinya saja. Nah, kita coba kirim paket ya. Di sini PC13 ke PC19, kita coba delete lagi, kita coba kirim ulang PC13 ke PC19 full, yaitu PC17 ke PC20 full. Kita coba yang PC19 dan PC20 nya. Nah, masih valid ya. Coba lihat untuk IP konfigurasinya 19.168.10.1 sudah ya. Terus di sini PC20 nya, coba lihat IP konfigurasinya. Oh maaf ya, salah, ternyata 20.1 bukan 20.0. Terus kita kembali, kita coba ulang 19 ke C20. Nah, di sini kita sudah full semua ya. Tadi ada kesalahan valid karena tadi di default gateway-nya kita bukan 20.1 tetapi 22. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk praktek yang switch layer 3. Kita bisa lanjut ke praktek yang selanjutnya pada video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang DHCP server pada multi layer switch ya, untuk layer switch yang ketiga. Nah, untuk mulai dari ini, setelah kita sudah melakukan konfigurasi pada switch layer 1, layer 2 dan layer 3, sekarang kita melakukan cara DHCP server pada multi layer switch, dan kita langsung masuk saja pada switchnya. Kita ke CLI, terus kita enter saja, masuk ke mode konfigurasi. Nah, ketika sudah masuk, kita langsung saja klik IP DHCP pool, terus VLAN 10, kita enter. Nah, kalau sudah, terus kita masukkan networknya, yaitu network 192.168.10.0 dengan subnet MAC 255.255.255.0. terus kita coba, kita langsung enter. Terus kita masukkan default routernya, default router yaitu 192.168.10.1. terus kita enter. Terus kita masuk ke DNS server. DNS servernya adalah 88. Kita pakai yang server IP Google. Nah, kalau sudah, terus kita exit. Kita coba exit. Terus kita akan melakukan konfigurasi pada IP DHCP full yang VLAN 20. VLAN
20, terus kita masukkan networknya adalah 255 dan 6, terus ini diganti ya 20, terus kita enter. Kita masukkan default routernya, kita ganti 20, terus kita enter, terus masukkan DNS servernya 888 pakai IP Google, terus kita coba exit. Kita coba exit, terus kita enter, masuk ke mode konfigurasi, terus kita lakukan yang ke DHCP server pada VLAN 1. Kita coba sama VLAN 1, terus kita enter, terus ke networknya ini diganti 1, terus kita enter, terus kita coba untuk DNS servernya yaitu 88, terus kita coba exit. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan coba konfigurasi pada PC-PC nya. Nah, kita masuk kepada PC yang sini, kita klik desktop, terus IP configuration, kita coba langsung DHCP, request IP address, kita tunggu. Nah, kalau sudah sukses, ini sudah berubah ya 10.1, ini sudah berhasil. Kita coba lagi di PC yang 20, terus kita ke desktop juga, IP configuration, kita coba di yang DHCP, kita tunggu request IP addressnya. Nah, successful, ini sudah berhasil ya. Kita coba yang pada PC yang ketiga, kita coba desktop, IP configuration, kita pilih DHCP. Nah, sudah successful ya. Sekarang kita coba lagi pada yang PC 13, kita ke desktop juga, yang VLAN yang 10, tadi yang VLAN 20, sekarang VLAN 10 DHCP server. Nah, kalau sudah semua, berarti ini tandanya kita sudah saling berkomunikasi menggunakan DHCP server. Nah, itu saja praktek DHCP server pada kali ini. Kita akan lanjut pada pembahasan soal. Kita langsung saja lanjut, let's go. Oke, di sini kita akan masuk kepada pembahasan soal untuk DHCP, untuk pembahasan soal pada kali ini. Nah, sekarang kita akan buat topologi baru karena yang sebelumnya kita akan hapus dan kita sudah bikin yang baru. Nah, di sini kita akan coba buat topologinya dulu, baru kita akan masuk ke pembahasan soalnya. Nah, kita coba tambahkan ya. Yang pertama kita tambahkan switch, yaitu kita pakai yang ini, kita tambahkan, terus kita tambahkan, kita juga tambahkan. Oke, kita coba tukar dulu ya. Untuk switch satunya yang di tengah, switch nolnya di pinggir. Nah, kita juga tambahkan untuk routernya, kita juga tambahkan router, pilih yang ini, terus kita tambahkan, terus kita coba hubungkan. Nah, pada switch ini kita hubungkan yang ke router, coba hubungkan. Switch 1 ada panel 1, terus kita coba hubungkan kayaknya ke switch 0, ternyata 1. Nah, di sini akan terdapat banyak klien ya, terutamanya di sini
kita tambahkan, kita tambahkan di sini, ini kita tambahkan di sini, ini kita tambahkan di sini, tambahkan di sini, terus tambahkan di sini. Sekarang kita akan bagi ruangan. Kita akan bagi untuk ruangannya. Kita coba klik ini. Ini. Coba ya, di sini, terus ini sini. Di sini. Sekarang kita akan bagi untuk flannya. Kita kembali sini. Nah, di sini kita flannya adalah flan 10, sama halnya di sini juga sama, itu flannya 10. Kita tambahkan di sini juga, yaitu flannya 20. Di sini juga di sini juga flannya 30. Di sini juga flannya kita kasih 30 ya. Dan di sini kita flannya adalah dalam 40, sebenarnya di sini flannya adalah 50. Coba enter. Nah, sekarang kita akan hubungkan ya untuk kabel-kabelnya. Sini kita sudah berbagi menjadi flan, yang dimana di sini ada flan 10, flan 10, flan 20, flan 30, flan 20, flan 30, 40 dan 50. Kita coba hubungkan untuk kabelnya. Di sini kita hubungkan kontrol, hubungan juga, situ juga hubungkan, stiker, C4 ke router, C5 juga, C6 situ. Ke switch, cuman ke switch, bisa bukan ke switch. Di sini juga sama ya, untuk ke sini kita hubungkan hubungkan kan kita hubungkan kita coba hubungkan
Nah, di sini kita sudah melakukan membuat topologi untuk pembahasan soal kali ini. Nah, soal kali ini kita akan coba untuk konfigurasikan semua agar bisa saling berkomunikasi. Kita akan pakai untuk DHCP server agar mudah untuk memasukkan IP-nya. Nah, sekarang kita masukkan untuk IP-nya berapa saja, yaitu pada sini ya, LAN 10 itu IP-nya 10.10.10/24 dan untuk VLAN 20 IP-nya adalah 20.20.20.0/24. kita juga enter. VLAN 30 itu IP-nya adalah 30.30.30.0/24. kita coba enter. Ini untuk VLAN 30 ya. Untuk VLAN 40 IP-nya adalah 40.40.40.0/24. terus untuk VLAN 50 yaitu IP-nya adalah 50.50.50.0/24. nah, ini untuk keterangan IP-nya ya teman-teman. Jadi di sini sudah terdapat banyak, sudah diketahui IP-nya berapa. Nah, sekarang kita akan konfigurasikannya. Nah, untuk konfigurasikan kita langsung saja jawab untuk pembahasan pertama. Nah, pada switch 0 ini, pada switch yang ini terlebih dahulu. Nah, di sini ganti dulu di sini ya. Kita akan coba bikin untuk VLAN-nya. Nah, kita masuk ke model T, kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk mode konfigurasi. Kita akan coba langsung untuk menambahkan VLAN-nya, yaitu VLAN 10, kita enter. Terus kita VLAN 20, enter. VLAN 30, enter. VLAN 40, enter. VLAN 50, enter. Dan kita akan coba lihat to show VLAN brief, enter. Nah, di sini kita sudah bikin ya untuk VLAN-nya 10, 20, 30, 40 dan 50. Kita akan coba untuk switch yang satunya. Itu kita masuk ke mode CLI. Terus kita coba enter, masuk ke mode prefill terlebih dahulu, terus konfigurasi. Terus akan kita buat seperti yang tadi, yaitu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Kita enter. Coba kita lihat tuh show VLAN brief. Nah, sudah terbikin semua ya, ini sudah dibikin semua. Terus kita ganti ke switch yang kedua. Itu kita mode CLI. Kita enter, masuk ke privilege, masuk ke konfigurasi. Terus kita bikin yang VLAN yang sini, VLAN 10, enter. VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Nah, kita sudah lihat, kita coba lihat
to show VLAN brief. Enter. Nah, di sini kita juga sama ya, sudah berhasil untuk membuat VLAN-nya. Sekarang kita akan melakukan setting di switch yang pertama. Di switch yang pertama, kita akan terlebih dahulu konfigurasi mode terang dulu, dan coba dulu konfigurasi agar switch ini bisa terhubung ke mode terang. Terus kita exit. Nah, kita masuk ke interface, rank FA01 sampai FA03. Kenapa FA01? Karena ini kabel yang terhubung yaitu pada ke switch adalah FA01, FA02 dan FA03 yang terhubung sini. Kita sejalan semua saja. Terus kita enter saja. Nah, kalau sudah, kita masuk ke switch port mode terang. Nah, itu sudah berhasil. Kita exit dan kita akan lakukan konfigurasi pada switch yang satu ini untuk bisa terhubung pada PC VLAN 40 dan PC VLAN 50. Nah, di sini di VLAN 40, di sini kita pakai karena sudah pakai 1, 2, 3, jadi di sini ada 4, 5, 6, 7. Kita akan konfigurasi di VLAN 40 terlebih dahulu. Nah, kita langsung masuk saja int rank FA04 ya, karena di sini 4, kita 4 sampai 6. Terus kita enter, terus masuk ke switch port mode access, enter, terus kita masuk ke switch port access VLAN 10, maksudnya VLAN 40 karena ini kita akan masuk kepada VLAN 40. Terus kita enter. Kalau sudah, kita exit. Kita lanjut ke konfigurasikan PC VLAN 50 ya. Jadi kita masuk kepada int range FA06 ya, karena di 4, 5, 6, 7. Jadi kita pakai 6 sampai 7. Kita enter. Nah, kita sudah masuk, kita langsung saja switch port mode access, kita enter, switch port access VLAN 50, kita enter, dan sudah berhasil. Kita lihat ya, untuk rank IP nya, maksudnya untuk lainnya pas sudah terhubung to show VLAN brief. Kita enter. Nah, di sini sudah sambung ya, yaitu 40, yaitu 4, 5, 6, 7. Terus kita akan lanjut pada yang switch yang 0. Di sini kita interface-nya adalah kita masukkan dulu untuk switch 0 nya, yaitu kita coba enter. Kita masukkan konfigurasi int FA0 FA01 karena switch yang terhubung ke ke switch 1 itu adalah FA00, jadi FA01, jadi kita pakai ya untuk FA01. Kita enter, masuk ke switch port mode terang agar bisa berhubung ke switch. Nah, kalau sudah, kita coba exit. Soalnya kita konfigurasikan di VLAN 10 ya. Di VLAN 10 kita akan memakai FA02 dan FA03. Jadi kita masukkan
int range fa0 2 sampai 3, kita enter, terus kita masuk ke switch port mode akses. Mode akses kita coba enter, terus switch port akses VLAN 10, karena pada untuk yang PC ini adalah untuk VLAN 10 yang interface-nya dari 2 sampai 3 adalah VLAN 10, jadi kita pakai akses VLAN 10, kita enter. Nah, kalau sudah, kita langsung lanjut saja untuk konfigurasi yang VLAN 20 pada PC 2, 3, 4, 5, 6. Sini kita urutkan saja ya, tadi kan 2, 3, jadi di sini pakai FA04, 05, 05, 06 dan 07. Jadi kita langsung saja masuk ke switch port interface range. FA0 nya adalah 4 sampai 7, kita enter, masuk ke switch port mode akses, kita lanjutkan akses VLAN 20 karena kita akan memasukkan ke VLAN 20, kita enter. Nah, kita coba exit. Nah, kita langsung lanjut saja untuk yang VLAN 30 adalah IP-nya adalah 8 sampai 11, karena kita urutkan saja, tadi kita berada pada 7, kita 8, 9, 10 dan 11, kita langsung enter, terus kita masukkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 30, coba enter, terus kita lihat apakah sudah terhubung ya, to VLAN brief, enter. Nah, di sini kita sudah masuk ya, kita coba besarkan lebih sedikit lagi. Nah, ini sudah ya untuk VLAN 10 latihan FA0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu 20 dan 8, 9, 10, 11 itu pada yang VLAN 30. Nah, kita lanjut ke yang konfigurasi pada visi switch yang kedua. Nah, di switch yang kedua kita coba enter. Kita coba exit terlebih dahulu. Kita sudah exit ya, jadi kita langsung saja masuk ke perintahnya. Yang pertama adalah masukkan interface FA01 nya dulu, 01, karena di sini yang terhubung ke switch adalah FA01. Jadi agar untuk masuk ke mode terang kita gunakan FA01 agar switch yang kedua ini bisa terhubung ke switch yang 0, jadi bisa saling berkomunikasi. Enter, masuk ke switch port mode terang, kita enter. Kalau sudah, kita exit. Kita akan melakukan sama seperti sebelumnya, kita akan konfigurasi pada PC VLAN 10, PC VLAN 20 dan PC VLAN 30. Sama seperti sebelumnya, kita langsung saja masuk ke int range FA0 2 sampai 3, karena kan tadi FA01 sudah digunakan untuk colokan switch, dan FA2 dan 3 yang bisa terhubung yang menggunakan switch. Untuk VLAN 10 kita masukkan, terus kita switch port mode akses, kita enter, terus kita masukkan switch port akses VLAN 10, kita coba enter, terus kita exit. Nah, kita masukkan lagi untuk yang VLAN 20 yaitu 4, 5, 6, 7, terusan yang ini ya. Kan kita pakai yang colokan FA02, FA03, berarti ini FA04, FA05, 6 dan 7. Kita masukkan dari 4 sampai 7, kita enter. Terus kita masukkan lagi untuk perintahnya adalah switch port mode akses, terus kita masukkan switch port mode akses VLAN 20, kita
kita enter. Kalau sudah kita exit, terus kita masukkan lagi untuk interface-nya yaitu 8 sampai 11. Nah di sini lanjut ya, 7 F07, F08, F09, F010 dan F011. Terus kita enter, masuk ke switchboard mode akses, switchboard mode VLAN 30, kita enter, kita lihat dulu tuh show VLAN brief, kita enter. Nah di sini kita sudah mengkonfigurasikan ya, tadi ini sudah berhasil yaitu F02, F04, 5, 6, 7 dan sampai 11 sudah masuk ke VLAN-nya masing-masing yaitu 10, 20 dan 30. Nah kita langsung saja lanjut untuk konfigurasi routernya agar bisa melakukan masukan IP pada DHCP, karena di sini kita menggunakan router karena di sini kita melakukan konfigurasi agar bisa saling berkomunikasi antar ruang. Kita langsung ke mode CLI, terus kita masuk ke no, kita enter, terus kita masuk ke N, terus masuk ke FT yaitu mode konfigurasi. Nah kalau sudah, kita masukkan INT FA01 ya, karena ini kondisinya masih mati jadi kita aktifkan terlebih dahulu. Terus kita ketik perintah no shutdown, kita enter untuk menyalakan. Kita coba ulangi, kita masuk ke interface FA00, kita enter. Nah colokannya adalah kita pakai yang 00, terus kita masukkan perintah no shutdown. Nah sudah terhubung ya, tadi saya salah masukkan untuk FA nya. Nah kita langsung lanjut saja, exit. Nah kita masuk ke INT FA00 VLAN 10, kita enter. Kita akan membuka sub interface-nya yaitu encapsulation .1q, terus kita enter. Maaf, .1q 10 karena kita pakai VLAN 10. Terus kita masukkan IP address-nya yaitu adalah tadi yang dikatakan ya di sini untuk VLAN 10 adalah IP-nya adalah 1010 ya. Jadi untuk IP address-nya adalah 10.10.10.1, IP-nya adalah 25, subnetnya 255.255.255.0. kita enter. Kalau sudah, kita masuk ke interface FA020, kita masukkan encapsulation yaitu 20 VLAN-nya, kita enter. Terus kita masukkan IP address yaitu IP address-nya adalah 20.20.255.255.255.0. Terus kita enter, masuk ke interface FA30, kita coba enter, terus masukkan encapsulation-nya yaitu 30 karena VLAN-nya 30, kita enter. Terus IP address-nya 30.30.30.1 255.255.0.
255.255.0. Terus kita enter, terus masuk ke interface yang FA04 FLAN 40, kita enter, dan kapsulasinya adalah 40, kita enter, terus IP addressnya 40.40.40.255.255.0, kita enter, terus kita langsung masukkan saja untuk interface FA0 nya itu 4x40, terus kita enter, masukkan, dan kapsulasinya itu 2Q. Kita ulangi ya, ini ganti 50 karena tadi 40 nya sudah, terus kita masukkan kapsulasinya adalah 50, kita enter, terus masukkan IP add 50.50.50.1, kita kan subdomainnya 255.255.255.0, enter. Nah, kita coba lihat ya, yaitu to show IP int brief, enter. Nah, di sini kita sudah terhubungnya semua, yaitu fase antara 50, 40, 30, 20, 10. Yang 10.1 node-nya masih on-site node, karena di sini untuk FA00 adalah FLAN 1, kita tidak usah masukkan IP addressnya, karena di sini tidak memakai FLAN 1. Langsung saja kita memakai FLAN, kita bikin langsung saja IP DHCP nya pada sini. Pertama kita exit, terus IP DHCP pool, karena kita akan membuat IP DHCP server pada routernya, yaitu FLAN 10, kita enter, IP DHCP FLAN 20, enggak maksudnya, terus kita masukkan networknya, network yaitu 10.10.10.0, punya 255.255.255.0. Terus kita enter, terus masuk ke default router, default routernya adalah 10.10.10.1, kita enter, terus DNS servernya adalah 8.8.8.8, kita enter. Kita exit, kita lakukan yang sama, yaitu pada IP DHCP FLAN 20, kita enter, terus kita masukkan networknya, kita ganti yang di sini, yaitu 20.20.20.0, kita enter, terus masukkan default routernya, ini adalah 20.20.20.1, terus kita enter, terus DNS servernya kita pakai yang Google ya, DNS 8.8.8.8, kita enter. Ya, kita exit, terus kita masukkan lagi untuk IP DHCP poolnya,
yaitu VLAN 30. Kita enter, masukkan networknya yaitu 30.30.30.0 terus 255 seperti mainnya, dan kita enter. Kita masukkan yaitu default routernya adalah 30.30.30.1. kita enter. DNS servernya adalah 8.8.8. kita enter. Di sini kita akan buat untuk IP, kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke IP DHCP VLAN vol 40. kita enter, masukkan untuk networknya adalah 40.40.40.0 dan sampai semuanya 40. Dan default routernya yaitu 40.40.40.1. kita enter, kita masukkan DNS servernya yaitu 888. Nah, kalau sudah, kita langsung yang terakhir yaitu IP DHCP vol yang VLAN 50. kita enter, terus networknya adalah 50.50.50.0 terus 255 seperti semuanya 50 kita enter. Terus untuk default routernya kita pakai yang 50.50.50.1. kita coba enter. Sudah, untuk DNS servernya kita apa namanya. Nah, kita sudah berhasil membuat DNS servernya atau DHCP servernya. Jadi kita akan langsung saja untuk melakukan konfigurasi ya. Pertama, kita pada PC 10 data VLAN 10 kita coba ya masuk. Untuk desktopnya kita IP configuration, DHCP nya kita logo. Nah, sudah successful. Kita coba pada PC yang VLAN 20, kita desktop dan IP configuration, kita pilih DHCP, kita tunggu successful ya. Terus kita ganti yang PC VLAN sini, kita desktop, terus IP configuration, terus DHCP. Oke, successful ya. Jadi di sini kita coba lagi yang pada VLAN PC 10, kita klik desktop, kita pilih IP configuration, kita DHCP 40.1 ya, 40.2. terus kita coba lagi yang pada PC yang kedua, kita bikin config desktop IP configuration DHCP, nah 50 ya, sama. Terus kita lanjutkan coba yang di sini di ruangan yang ketiga, desktop IP configuration DHCP 23. Ini supaya lagi IP configuration-nya DHCP sukses. Terus kita coba pada PC yang di sini, yaitu desktop, terus IP configuration, terus DHCP nya aktifkan. Nah, sudah ya, 20.3. Terus di sini juga lakukan lagi desktop IP configuration DHCP. Nah, sudah terhubung semua ya, berarti kita sudah bisa bikin DHCP server untuk semuanya. Coba yang terakhir, kita klik DHCP. Nah, successful ya. Kita coba ping apakah kirim paket dari sini untuk melakukan uji coba pada PC 0 ke PC 2. Pilot kita coba lagi.
Nah, successful. Terus kita coba lagi ping dari PC 2 ke PC 10. Kita coba lagi. Nah, successful ya. Dan yang terakhir kita coba lagi. Untuk di sini kita coba kirimkan di round yang ketiga. Successful karena kita sudah berhasil mengirim paket data. Kita coba yang terakhir, yaitu pada PC 2 ke PC 50. Nah, itu gagal. Kita coba ulangi. PC 2 ke PC 50. Nah, di sini lihat ya, PC 12 sudah successful. Nah, sini kita sudah berhasil melakukan menjawab untuk soal yang IP, yang soal topologi ini. Nah, sekarang video yang untuk menghubungkan VLAN sudah selesai. Untuk praktiknya cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam memasukkan perintah atau perkataan saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.